Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Yuliza Amanda Olia. Orang biasa manggil aku Yuliza atau Manda. Aku dari jurusan Agroteknologi Universitas Riau. Jadi di video kali ini, aku akan membawakan materi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aku, yaitu literasi digital. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan materi yang berjudul tentang pro kontra vaksinasi COVID-19. Nah, sebelumnya aku mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian materi dan kurangnya referensi atau yang saya sampaikan informasi yang kurang tepat, komen ya di bawah, nanti akan aku ralat. Oke, langsung saja ke materinya. Bentar, ganti baju dulu. Oke, langsung saja ke materinya. Nih, aku berhasil mendapatkan informasi dari berbagai informasi di internet dan YouTube. Nah, kita diskusiin bareng-bareng yuk. Nih, yang pertama, dari BEM Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, pada pelaksanaan kajian isu strategis, melihat banyaknya perbedaan pendapat masyarakat tentang kebijakan vaksin sebagai ketentuan saat mengakses atau berkunjung dalam kegiatan publik. Wah, berarti kalau mau ke mall atau kemana-mana harus vaksin dulu dong. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa cara tersebut merepotkan beberapa pihak karena seseorang harus memiliki kondisi yang prima saat vaksin. Iya juga ya. Tak hanya itu, beberapa masyarakat anti vaksin mengatakan bahwa vaksin menjadi penyebab seseorang terjangkit penyakit baru. Wah, sehingga mengancam keselamatan nyawa. Benar nggak sih ini? Namun, sebagian kalangan masyarakat beranggapan bahwa vaksin dapat membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Wajib vaksin terbukti efektif untuk mencegah angka penularan COVID-19. Sejauh ini belum ada penelitian yang mengungkapkan bahwa vaksin berbahaya sehingga menjadi penyebab kematian. Ya. Dikutip dari video TV One, vaksinasi corona tuai pro kontra warga kenapa harus dipaksa. Dilakukannya wawancara kepada sejumlah warga Jakarta tentang ingin segera divaksin atau tidak, dan pendapat jika vaksin berbayar. Ada pendapat warga yang mengatakan mau atau tidaknya seseorang divaksin merupakan hak dan HAM, dan pemerintah tidak bisa memaksa warga dan memberi denda kepada warga yang tidak mau divaksin. Lalu, ada masyarakat yang ingin divaksin demi menjaga kesehatan. Wah, bagus ya. Dan berpendapat jika vaksin berbayar, diharapkan harga vaksin terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat. Ada juga masyarakat yang masih ragu atau belum yakin terhadap vaksin terkait efek samping yang akan ditimbulkan setelah divaksin. Terkait pernyataan Presiden Jokowi terkait vaksinasi COVID-19 pada channel YouTube Kompas TV, menyebutkan bahwa vaksin Sinovac dinyatakan aman. Nah loh, untuk anak usia 12 tahun ke atas dan bisa segera dimulai. Dan dalam menekan penyebaran COVID-19, ini hanya dapat dilakukan dalam upaya bersama untuk tidak ragu divaksinasi dan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Lalu, masalah pro dan kontra sertifikat vaksin sebagai syarat berkegiatan untuk masuk kampus atau untuk masuk pusat perbelanjaan, apakah sudah tepat untuk diberlakukan saat ini? Nih, Ibu Mas Dalina Pane, Kabid Pengembangan Profesi PAEI, mengatakan bahwa cukup relevan untuk menjadi salah satu syarat memasuki pusat perbelanjaan karena syaratnya mudah dan gampang dibanding harus menunjukkan rapid test atau PCR. Untuk di daerah-daerah cakupan vaksinnya sudah tinggi, sudah bisa dilakukan, dan itu juga dapat mendorong masyarakat untuk mau divaksin karena masih banyak keraguan masyarakat untuk vaksinasi. Tapi dengan persyaratan ini diharapkan masyarakat mau melakukan vaksin agar pandemi ini segera terkendali. Nah, lanjutnya, pada wilayah yang tidak ada kendala pada akses transportasi maupun komunikasi, cukup realistis untuk dilakukan. Jika daerah yang belum tinggi cakupan vaksinnya, mungkin bisa dilakukan per kabupaten atau kota dulu, ujarnya. Mengenai orang yang terpapar COVID walaupun sudah divaksin, beliau mengatakan bahwa tujuan vaksin adalah
untuk melindungi seseorang dari resiko terkena COVID dalam kondisi berat atau kritis. Walaupun mereka yang divaksin lalu terkena COVID, maka kita berharap kondisinya ringan atau tanpa gejala. Tingginya angka kematian sebagian besar terjadi pada mereka yang tidak mendapatkan vaksin. Namun, untuk mengendalikan pandemi, tentu bukan hanya upaya vaksin ya. Walaupun sudah divaksin, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Lalu, bagaimana pencapaian vaksinasi COVID dosis pertama di Indonesia? Yuk, kita bahas. Pencapaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama melampaui 50% sasaran. Sebanyak 105,4 juta masyarakat Indonesia telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama. Ini artinya, capaian vaksinasi sudah menembus lebih dari 50% sasaran vaksinasi. Antusias dan peran aktif masyarakat seluruh Indonesia mengikuti program vaksin COVID-19, mendekatkan pos-pos vaksinasi di tengah lingkungan masyarakat menjadi langkah efektif. Pemerintah membuka alternatif lain yang bersifat massal, berupa pos-pos atau sentra vaksinasi yang dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat. Sarana dan prasarana yang efektif mempercepat pencapaian target vaksinasi. Nah, bagaimana ya kabar update kasus COVID-19 di Riau? Wah, harus dibahas juga nih. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mini Yuliani Nazir, mengatakan bahwa pada hari Rabu 24 November 2021, Riau terdapat penambahan 29 kasus COVID-19. Sedangkan kabar baiknya, tidak terdapat penambahan pasien yang meninggal dunia karena COVID. Sehingga total terkonfirmasi COVID di Riau menjadi 128.264 kasus. Pasien yang masih diisolasi mandiri ada 93 orang dan dirawat di rumah sakit ada 16 orang. Yang sembuh 124.039 orang dan yang meninggal dunia ada 4.116. Nah, dari beberapa kasus tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendapat tentang vaksin dapat menyebabkan penyakit baru dan bisa menimbulkan kematian itu tidak benar ya, karena sudah dijelaskan oleh Pak Presiden kita, Pak Jokowi, bahwa vaksin Sinovac dinyatakan aman dan dapat diberikan pada anak usia 12 tahun ke atas. Lalu permasalahan sertifikat vaksin sebagai syarat berkegiatan. Menurut saya itu sudah benar ya. Ketika kita ingin pergi keluar kota, ingin memasuki pusat perbelanjaan, kita tinggal memberikan sertifikat vaksin kita kepada pengawas, pada satpam. Nah, itu lebih mempermudahkan kita daripada kita harus tes PCR atau rapid test dulu. Dan permasalahan tentang sudah divaksin kok masih bisa kena COVID. Nah, seperti yang sudah Ibu Mas Dalina jelaskan, tujuan dari vaksinasi adalah untuk menjaga diri kita dari terkena COVID-19 dalam kondisi berat. Nah, ketika kita nanti sudah divaksin lalu terkena COVID, diharapkan kondisi kita tidak parah, tidak seperti yang terkena COVID namun belum divaksin. Jadi, jangan takut vaksin ya. Oke guys, segini dulu ya video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oh iya, jangan lupa vaksin dan selalu menerapkan protokol kesehatan. See you in the next video. Bye-bye.